Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Ayu Lestari. Di sini saya akan mengulas apa saja sih yang dipelajari pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, jadi kemarin itu sudah presentasi dari kelompok ketiga. Nah, jadi kelompok 3 kemarin itu presentasi tentang teknik peliputan berita, penulisan berita dari jenis-jenis berita, yaitu berita ekonomi, berita hukum, berita kriminal, dan berita politik. Nah, teknik peliputan berita sendiri itu adalah suatu upaya, suatu cara yang dilakukan oleh wartawan guna mendapatkan informasi dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, jadi seorang jurnalis dalam menulis berita harus ada unsur yang dipenuhi, yaitu 5W plus 1H. Nah, yang pertama jenis peliputan berita kriminal. Nah, berita kriminal ini sendiri adalah suatu peristiwa, suatu berita yang bertentangan dengan kesusilaan gitu. Misal, berita kriminal itu contohnya tentang pembunuhan, tentang korupsi, tentang pencurian, dan lain sebagainya. Nah, teknik dalam peliputan berita kriminal ini, yang pertama, wartawan itu harus memantau gitu sumber-sumber resmi dari polisi, dari laporan di polisi gitu. Terus yang kedua, itu si wartawan harus mendatangi TKP, tempat kejadian perkaranya harus didatangi. Guna apa? Guna ya mencari bukti gitu. Misal buat buat di foto ataupun video. Yang ketiga, wartawan harus mewawancarai narasumber. Misal kasus pencurian gitu kan, itu kasus kriminal pencurian. Nah, wartawan itu bisa mewawancarai si korban yang dicuri itu, atau saksi dan warga-warga sekitar juga bisa diwawancarai. Terus yang keempat, si wartawan harus mengumpulkan bukti-bukti pendukungnya. Misal kalau pencurian itu ya laporan ke polisi atau yang lain sebagainya. Dan yang kelima, baru tuh si wartawan menyusun laporannya. Terus selanjutnya jenis liputan berita hukum. Nah, jadi jenis liputan atau kegiatan jurnalistik yang berfokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penegak hukum atau berita yang berkaitan dengan sistem peradilan gitu. Misal penyalahgunaan narkoba, korupsi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, teknik peliputan berita hukum ini yang pertama, si wartawan sebelum melakukan peliputan itu harus mencari tahu dulu jadwal persidangannya kapan gitu untuk menangani kasus tersebut. Terus yang kedua, wartawan harus bisa memasuki ruang persidangan, harus dapat izin. Guna apa ya? Guna tahulah apa aja sih kasus itu, bagaimana sih, terus apa sih yang terjadi, gimana proses persidangannya, gimana vonisnya. Nah, terus yang ketiga, wartawan tentu harus mematuhi ruang persidangan ya. Yang keempat, wartawan harus mencatat apa saja yang dijelaskan, apa saja yang terjadi di persidangan nanti. Guna apa? Guna ditulis di beritanya gitu. Terus selanjutnya teknik penulisan berita hukum. Yang pertama, harus akurat, fakta, dan harus ada data-datanya. Terus yang kedua, harus objektivitas. Yang ketiga, harus
mewawancarai si narasumbernya yang kredibel, yang benar-benar memahami tentang hal itu gitu. Yang keempat, struktur piramida terbalik. Nah, jadi berita hukum ini ditulisnya itu menggunakan piramida terbalik. Buat apa? Karena dari yang tidak penting ke yang paling penting gitu ya. Yang keenam, harus netralitas dan objektivitas. Harus netral, tidak terikat dengan pihak manapun gitu. Dan yang ketujuh, dan yang keenam itu harus mematuhi kode etik jurnalistik tentu. Yang ketiga itu tentang berita politik. Nah, tentang berita politik ini berita-berita yang berisikan pandangan politik atau sebuah keadaan politik dalam lingkup tertentu. Teknik peliputan berita di penulisan teknik peliputan dan penulisan berita pada bidang politik ini, yang pertama itu harus mendatangi lokasinya ya sama. Terus yang kedua harus mewawancarai ya pihak-pihak terkait. Yang ketiga harus melakukan riset untuk memperdalam beritanya. Yang terakhir, berita tentang ekonomi. Nah, berita tentang ekonomi ini berita yang paling laku ya bisa dibilang gitu di masyarakat. Karena apa? Karena ekonomi itu ya suatu hal yang menyangkut tentang kemajuan suatu bangsa gitu. Ya enggak sih? Jadi berita ekonomi itu berita yang dianggap penting bagi masyarakat ya. Karena berkaitan dengan keuangan misal, terus investasi, perkembangan ekonomi di suatu wilayah atau di suatu negara itu bagaimana. Nah, teknik peliputan berita ekonomi ini yang pertama observasi dulu kebenarannya, apakah benar di negara Indonesia ini misal mengalami inflasi atau hiperinflasi gitu. Terus yang kedua wawancaranya sama siapa? Sama pihak yang mengerti akan hal itu, sama pihak yang mengerti tentang ekonomi gitu. Yang ketiga riset apakah benar sih di Indonesia ini inflasi yang benar-benar hiper atau bagaimana gitu. Yang keempat, harus tahu, harus pasti, harus akurat sumbernya itu loh. Nah, jadi itu teman-teman yang dipelajari pada pertemuan kelima kemarin. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.